perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Yusuf. Nama saya Rahmi Kasari. Nama saya Hasna Aisyah. Nama saya Nur Aisyah. Nama saya Hasna Alia. Nama saya Dahlia Maharani. Nama saya Bintana Diafen. Di sini kami akan mereview hasil implementasi Pancasila di Museum Bengkulu. Baiklah teman-teman, kami akan mendatangi orang yang ingin kami wawancara. Baiklah, saya Snaisha dari kelompok 4 akan wawancara oleh Bapak dengan Bapak siapa? Devi Trisno. Baiklah, dengan Bapak Devi kita akan mulai wawancaranya. Baiklah Pak, saya bertanya untuk yang pertanyaan pertama. Jelaskan secara singkat mula-mula pembentukan museum ini. Bagaimana museum ini terbentuk? Ya, kalau secara singkatnya perlunya museum ya. Kita ketahui banyak sekali benda-benda peninggalan sejarah yang ada di provinsi Bengkulu ini. Jadi kalau Museum Bengkulu ini khusus Museum Bengkulu ya, untuk menyimpan benda-benda sejarah dan budaya tentunya daerah provinsi Bengkulu. Jadi karena perlunya adanya suatu istilahnya penyimpanan benda-benda di masyarakat, ini awalnya terbentuknya museum. Kalau kita lihat di luar negeri, pertama museum itu asalnya dari gudang ya. Jadi benda-benda sejarah budaya itu dikumpulkan dalam suatu tempat, istilahnya inilah awalnya terbentuknya suatu museum. Jadi Bengkulu tahun 78 sampai 80 ini persiapan museum di daerah Bengkulu. Pada pertamanya di Benteng Malboro, di belakang Benteng Malboro, kemudian dipersiapkanlah dipindahkan di daerah Penangarapan ini. Kemudian tahun 87 ini diresmikan oleh Bapak LBH Puger sebagai Dirjen Kebudayaan pada waktu itu. Inilah jadi museum. Oh, jadi untuk yang tahun 87 itu waktu di sini, waktu di belakang Benteng Malboro itu kapan? Iya, 78 sampai tahun 80-an itu. Itu oh, ya. sama. Iya, 80-an kan persiapan aja, sifatnya persiapan, kemudian baru dibentuk suatu bangunan yang seperti sekarang ini. Lalu tindakan seperti apakah supaya museum ini bisa terjaga dengan baik? Iya, museum ini kan terdiri dari bermacam-macam ya. Maksudnya itu ada istilahnya strukturnya, ada kepalanya, kemudian ada seksi koleksi, konservasi dan preparasi namanya. Kemudian ada lagi tata usahanya, ngurusi administrasi. Kemudian ada seksi bimbingan, edukasi dan publikasi. Nah ini yang untuk merawat koleksi-koleksi yang ada ini namanya seksi koleksi preparasi dan konservasi. Nah, mereka itulah yang merawat bagaimana benda-benda ini tetap bisa bertahan dengan baik. Yang namanya museum, benda harus tetap istilahnya dirawat terus, harus terjaga dengan baik sampai ratusan tahun yang akan datang. Silakan aja sebagai pegawainya sudah habis kan, tapi tetap jaga. Di sini ada namanya konservasi, di koleksi tadi, mereka inilah yang merawat koleksi ini dari penyakitnya. Ibaratnya sekarang sama dengan rumah sakit. Kalau rumah sakit itu ibaratnya menyembuhkan orang-orang yang sakit. Kalau di museum, bagaimana koleksi itu istilahnya barang-barang ini bisa terjaga sampai lama, tetap sehat. Itu kira-kira gitu. Lalu bagaimana tindakan Anda jika museum ini runtuh? Wah, kalau runtuh kita berbicara ini istilahnya berbicara yang belum ya. Tapi alhamdulillah, saya katakan alhamdulillah, bangunan yang kita lihat sekarang ini kan banyak sekali kan. Mungkin dari dulunya orang-orang yang pertama kita dulu yang membangun museum ini kemungkinan ini adalah anti gempa. Jadi beberapa kali gempa di sini, alhamdulillah tidak ada istilahnya koleksi-koleksinya yang istilahnya ada yang tertimpa oleh gempa. Bangunannya alhamdulillah masih tetap bertahan. Jadi aman ya? Aman ya, aman istilahnya dari gempa sampai sekarang. Untuk yang didatangi museum itu apakah ada banyak pengunjung datang sini atau hanya beberapa saat saja, misalnya ada terkadang?
ramai atau bagaimana? Sifatnya pengunjung itu kan kita ketahui bahwa mereka datang ke museum itu sifatnya pertama umpamanya untuk studi, ya kan? Sifatnya untuk pendidikan. Kemudian ada yang sifatnya untuk belajar, ada yang sifatnya untuk rekreasi. Kemudian ada yang sifatnya bernostalgia lah, selain kalau untuk tua kan. Jadi bermacam-macam. Jadi kalau kita lihat jenis pengunjung yang masuk ke sini sudah nggak tentu juga sifatnya. Kalau seperti anak-anak kan mereka belajar bagaimana tentang sejarah budaya yang ada di Bengkulu. Biasanya banyak ini udah beberapa hari ini anak-anak SD banyak yang belajar ke museum. Apakah Bapak setuju mengenai pandangan yang mengatakan bahwa nasionalisme sudah mulai luntur di kalangan generasi muda zaman sekarang? Ya, kalau kita katakan luntur memang ada. Pengertian luntur itu kan berarti berkurang ya. Ya, kalau kita berkurang ya ada. Kita maklum aja kemajuan teknologi apa-apa sekarang digitalisasi kan. Sehingga anak-anak muda sekarang kurang begitu menarik dengan apa-apa yang ada istilahnya yang lama. Kalau kita lihat seperti suatu pelajaran nasionalisme, silaturahmi, kegotong royongan, kalau dulu kan ada sistem permainan rakyat, misalnya seperti memain coka, kemudian ada sistem main enggrang atau main apa. Ini kan termasuk nasionalisme, membangkitkan kembali, ya kan, permainan-permainan ini. Bagaimana masyarakat itu tetap bergotong royong, secara kebersamaan, silaturahmi. Kalau sekarang enggak kan, masing-masing lihat HP semua sekarang. Mana ada lagi, ini teman sendiri nggak ngobrol lagi sekarang kan, gitu. Emang iya, udah kurang. Lalu menurut Bapak, bagaimana cara menumbuhkan kembali rasa nasionalisme bagi kami yang para pemuda yang sudah bilang mulai? Iya, sebenarnya kita melihat kembali, melihat ke belakang sejarah budaya masyarakat kita dulu. Apa yang diambil daripada hasil yang kita ambil dulu kan. Kalau kita lihat bagaimana sistem daripada istilahnya sosial masyarakat yang ada dulu. Makanya nasionalisme itu bisa timbul karena kita menghargai apa-apa yang sudah dibuat oleh istilahnya boleh katakan nenek moyang kita dulu. Itu sebenarnya yang bisa timbul bagi kita generasi sekarang. Lalu selain dari pengurus museum, apakah para pemuda ada yang bisa dilakukan untuk melestarikan budaya yang ada di Bengkulu atau melestarikan budaya daerah ini yang ada di museum? Iya, kita lihat ya sejarah budaya ya. Sekarang saya lihat anak-anak sudah banyak yang ikut seperti tari tradisi. Kan udah banyak anak-anak sekarang kan, berarti kan mereka sudah melestarikan itu. Kemudian kita lihat juga ada acara-acara tradisi budaya yang lain-lainnya, generasi muda sudah banyak yang ambil. Kita lihat beberapa event-event festival tentang tari tradisional itu memang sudah ada maksudnya. Tapi kalau secara keseluruhan masyarakat itu banyak juga yang belum mengerti ke situ. Baik, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Wawancaranya. Ya. Baiklah, sekian kawan-kawan saja wawancara dari Bapak Devi. Sekian, terima kasih. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.